ya masalah datang nih. Lalu dia ego mentok, dia nggak masuk ke kona'ah ini, nggak masuk ke menerima, dia ego. Misalnya masalah ekonomi gitu. Lalu egonya muncul karena waduh takut ini besok harus bayar ini, besok harus bayar ini gitu. Lalu dia tidak menerima. Nah, lalu dia bertindak otomatis, tapi tindakan itu didorong oleh, saya ketemu ya, oleh rasa tidak menerima. Apakah kalau orang menerima itu lalu dia tidak melakukan apa-apa? Enggak. Manusia nggak mungkin nggak melakukan apa-apa, teman-teman. Manusia itu nggak mungkin secara biopsikologis ya. Manusia itu tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Cuma masalahnya tindakanmu itu berasal dari mana gitu. Itu pertanyaannya di situ. Jadi tindakannya tidak berasal dari ego. Tindakannya berasal dari cahaya ilahi. Cirinya apa? Waktu dia bertindak dengan sukacita, dia bertindak dengan penuh ridho dan diridhoi, bukan bertindak didasarkan oleh ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya akan menyampaikan ringkasan dari apa namanya PPT Zikir Nafas Puasa, yang pada intinya adalah zikir nafas puasa itu sebenarnya ya zikir nafas, hanya saja zikir nafas itu dilakukan saat puasa ya. Hanya bedanya itu di situ dan istimewanya ketika seseorang zikir nafas saat puasa pada saat perut kosong, maka gerakan diafragma ini akan lebih bebas sehingga lebih mudah seseorang itu lapang dada. Jadi sebenarnya prinsipnya di situ ya. Jadi nanti kalau teman-teman di luar apa namanya di luar Ramadan misalnya pas puasa gitu, pas puasa Senin Kemis atau Ayamul Bid atau puasa-puasa yang lain ya silahkan itu nanti dipraktekkan ya. Dan nanti karena ada beberapa tahap ya dipilih mana yang paling nyaman ya. Jadi mau memilih yang zikir nafas jasadiyah level 1, mau level 2, mau level 3 boleh. Mau zikir yang nafas kolbiyah boleh, mau zikir nafas yang tauhid boleh. Hanya seharusnya sudah melakukan semua dulu. Jadi semuanya dilakukan dulu. Ya, sudah melakukan semuanya dulu, baru nanti teman-teman bisa memilihnya. Maksud saya, kenapa harus dilakukan semua dulu? Biar teman-teman merasakan gitu. Biar merasakan kalau zikir nafas apa jasadiyah level 1 itu kalau saya rasanya gini. Kalau yang level 2 kalau saya rasanya gini. Level 3 rasanya gini gitu ya. Nah, nanti jadi sebenarnya di situ dan ketika seseorang nafas diafragma lebih lebih bagus, artinya diafragmanya lebih fleksibel tadi ya, diafragmanya lebih bebas, maka akan terjadi banyak hal yang tanpa kita sadari ya. Oksigenasi jadi maksimal, terjadi regenerasi sel lebih bagus ya. Lalu ini kemarin saya sampaikan kalau seseorang apa zikir nafas dengan nafas diafragma maka akan terjadi detoksifikasi sistem saraf pusat. Nah, ini yang seringkali menyebabkan seseorang itu mungkin mengalami hal-hal yang tidak nyaman ya. Itu bisa jadi ya. Bisa jadi karena sebenarnya proses detox. Walaupun saya tidak mengatakan bahwa semua ketidaknyamanan itu detox. Ya, saya tidak mengatakan bahwa semua ketidaknyamanan itu detox, tetapi mungkin ketidaknyamanan itu juga detox. Lalu apa langkah yang paling ketika merasakan itu ya? Jadi kalau saya biasanya ketika membimbing klien di praktek tasawuf itu, saya biasanya memintanya untuk mencoba sekali atau dua kali ya. Kalau sekali sampai dua kali masih tidak nyaman, lebih baik memilih teknik yang lain dulu. Memang sebenarnya yang paling ideal itu diperiksa, sebenarnya yang paling ideal ya. Jadi yang paling ideal itu dilakukan pemeriksaan dulu. Ya kalau di
praktisi tasawuf itu kita melakukan pemeriksaan dulu dari awal kita periksa secara jasadiah, kita periksa secara kolbiah, lalu kita periksa secara respon seseorang terhadap ayat-ayat Al-Quran itu kita periksa dulu. Lalu kita periksa boldnya atau kita periksa napasnya, kita periksa ini. Nah, baru baru bisa melangkah sebenarnya ke zikir nafas yang sesuai gitu. Nah, tetapi sebenarnya walaupun misalnya tidak memakai langkah itu pun sebenarnya ya tidak masalah. Cuma nanti ketika ada sesuatu yang seperti ini, misalnya tidak nyaman, nah itu eh, kalau tidak diperiksa kita jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, jika tidak tahu gimana Ustadz? Balik aja, balik ke zikir nafas jasa dia level 1 saja, langsung menyadari nafas saja gitu. Itu yang paling aman ya. Jadi sekali lagi saya berpesan jika ada ketidaknyamanan bisa jadi itu proses detox, bisa jadi ya. Seperti tubuh itu ketika mendapatkan obat bisa jadi rasanya perih. Tetapi saya tidak mengatakan bahwa semua itu detox. Nah, idealnya sebenarnya zikir nafas itu ada pemeriksaan. Jadi diperiksa dulu, di ini dulu, baru nanti di seorang praktisi itu memberi arahan langkah-langkahnya. Langkah yang paling bagus ini, itu dari hasil pemeriksaan. Tetapi seandainya tidak diperiksa sekalipun, sebenarnya ada cara amannya. Cara amannya dicoba 2 atau 3 kali. Kalau masih begitu, balik aja ke zikir nafas yang pertama gitu ya. Nah itu ya, jadi mungkin ada rasa-rasa seperti itu dan itu setiap ada pelatihan semacam ini tuh pasti ada mungkin 5 sampai 10% yang mungkin merasakan seperti itu. Nah itulah sebenarnya pentingnya kalau saat kita membimbing orang kita harus memeriksa dulu itu sebenarnya pentingnya itu di situ ya. Ya baik. Kemarin sudah saya jelaskan nervus vagus ketika orang nafas diafragma maka parasimpatisnya akan lebih dominan maka dia akan lebih nyaman. Lalu eh, nanti akan terjadi kalau orang misalnya dia dada itu nggak nyaman karena kesulitan nafas diafragma. Jadi ketika seseorang itu hanya bisa nafas dada, lalu terjadi stres ya. Biasanya kalau orang stres lalu dia nafas diafragma, biasanya akan jauh lebih rileks ya. Biasanya akan jauh lebih rileks. Nah, tetapi itu yang menyulitkan seseorang ketika dia tidak bisa napas perut. Nah, nanti terjadi seperti ini. Jadi jadi gampang overthinking gitu. Nah, saya kira itu sudah saya jelaskan di waktu yang lalu. Lalu saya sudah memberikan tutorial tentang zikir nafas puasa, tentang konsep-konsep spiritualitasnya, yaitu alam nasroh laka sodrok, wawadhu'na angka wizrok, dan Robi srohli sodri, wa yassirli amri. Sudah saya jelaskan, lalu kita langsung ke prakteknya kemarin ya. Ke praktek zikir nafas puasa hari pertama, hari 1 sampai 7 kita silaturahmi kepada tubuh kita melalui zikir nafas jasadiah. Ada zikir nafas jasadiah level 1 hanya menyadari nafas. Zikir nafas jasadiah level 2 menyadari aliran nafas. Zikir nafas jasadiah level 3 menyadari jeda antar nafas tanpa harus pakai ritme tertentu ya. Tanpa harus pakai ritme tertentu. Lalu ada hari ke-48 sampai 14 yang saya sebut detox mental, yaitu zikir nafas kolbiyah. Kolbiyah itu membersihkan residu emosional berupa penolakan-penolakan sehingga ketika zikir menerima ikhlas ya. Lalu di hari ke ke minggu ke terakhir kita kemarin mempraktekkan zikir nafas tauhid, yaitu yang pertama kita menyadari bahwa keluar masuknya nafas itu dari Allah, lalu zikir nafas tauhid, tarik nafas la ilaha hembuskan ilallah, tarik nafas tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah hamba, hembuskan nafas kecuali Allah. Nah, itu yang dipraktekkan dan itu sangat baik jika dipraktekkan juga di hari-hari lain ya, tidak harus di bulan Ramadan walaupun sebenarnya di bulan Ramadan itu adalah bulan paling ya karena kita disediakan tadi langsung
apa namanya rongga dada jadi lapang karena lambung kosong. Nah, sehingga nanti silahkan teman-teman jika di luar Ramadan pas puasa mempraktekkan ini boleh. Kalau pas nggak puasa, minimal perutnya nggak penuh itu juga boleh ya. Jadi minimal tuh kalau perut penuh itu nanti rasanya bisa jadi kurang nyaman atau bisa jadi nyaman memang. Tetapi jika kita melihat konsep tadi, memang yang bagus memang pada saat perut kosong. Nah, ini teman-teman saya minta sebenarnya saya harapkan itu ada laporan-laporan ya, logbook harian. Teman-teman bisa membuat apa catatan-catatan apa yang dirasa di ini. Nah, itu ya, kalau suatu ketika didiskusikan itu sangat baik. Sehingga saya sangat berharap terutama ini teman-teman yang di sini ada Pak Yusuf yang saya lihat dengan saya ini yang ikutin program 200 jam. Itu dicatat itu Pak. Jadi kemarin latihan-latihan yang saya berikan itu dicatat lalu kita diskusikan ya. Itu cara belajar paling baik ya. Jadi dipraktekkan, didiskusikan. Jadi yang ditanya itu ya bertanya teori itu nggak salah ya. Tapi paling bagus itu bertanya tentang hasil praktek. Bukan bukan bertanya tentang teorinya ya. Tapi bertanya tentang hasil prakteknya itu. Tapi kalau bertanya teori ya boleh. Tetap tetap saya terbuka. Tetapi sebenarnya yang paling bagus ya bertanya tentang hasil praktek seperti tadi Bapak Yusuf yang tadi di grup pendidikan praktisi itu ya itu yang sangat baik yang saya harapkan sebenarnya ya begitu ya. Jadi laporan-laporan tentang setelah latihan ya setelah melakukan pemeriksaan itu kok rasanya begini-begini dan memang akan terjadi hal-hal unik seperti tadi Pak Yusuf. Kita membayangkan apa menghadirkan kepala tapi tiba-tiba yang nggak enak di perut. Nah itu nanti akan terlihat sebenarnya. Jadi kalau nanti diperiksa secara detail itu nanti akan ketahuan ininya Pak. Akan ketahuan pola. Oh ini pola orang ini itu begini dan problemnya yang harus diperbaiki itu sebenarnya di sini. Misalnya kalau tadi mual berarti yang diperbaiki ya sebenarnya ya di perut itu. Kalau kalau memang yang dominan nanti itu ya. Nah itu ya. Nah baik. Nah banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang menerima ya. Sebenarnya konsep menerima ini ada banyak orang itu begini. Mari kita latihan menerima. Nah, sebenarnya yang perlu latihan itu latihan tidak menerima sebenarnya. Karena kalau menerima itu fitrah. Ya, saya akan bahas ini saat ini ya. Saya akan lebih memperdalam tentang konsep menerima karena menerima itu jalan terpenting di dalam pemecahan masalah ya. Nah, nanti akan saya jelaskan mengapa demikian ya. Nah, saya jelaskan mengapa demikian. Eh, nah, nanti mengapa demikian itu nanti saya jelaskan di sini ya. Mengapa kalau orang menerima itu justru akan terjadi otomatisasi di dalam penyelesaian masalah itu. Nah, tetapi orang sering menduga bahwa menerima itu suatu tindakan. Nah, itu yang ya walaupun kadang-kadang saya sendiri sebagai pemandu mau tidak mau menggunakan kata-kata Riyadho. Tetapi sebenarnya hakikat dari menerima itu menerima adalah tidak melakukan apa-apa. Nah, itu adalah sejak kecil kita begitu. Jadi misalnya begini saya kasih contoh. Kita itu sebenarnya nggak pernah melakukan apa-apa ya. Waktu sperma dan telur orang tua kita bertemu lalu di rahim ibu kita nggak melakukan apa-apa itu. Apa yang kita lakukan? Ya kita nggak melakukan apa-apa saat itu. Lalu terjadi pembentukan jantung, pembentukan panca indera, pembentukan sistem saraf di dalam rahim ibu kita nggak melakukan apa-apa juga. Lalu saat kita lahir ke dunia, waktu bayi kita juga nggak melakukan apa-apa gitu. Nah, baru setelah tamyiz kita baru dilatih melakukan. Jadi sebenarnya menerima itu bukan latihan ya. Menerima itu keadaan fitrah kemanusiaan kita ya. Jadi menerima itu sebenarnya Mas Fatih tolong Mas Fatih yang itu di apa? Di mute ya. Mas Fatih ada? Ya, jadi gitu ya. Jadi sebenarnya menerima itu bukan suatu tindakan. Menerima itu tanpa tindakan sebenarnya. Kalau orang bertindak, sebenarnya dia sedang berlatih untuk tidak menerima, untuk menolak. Jadi menerima itu sebenarnya itu fitrah kita sebenarnya.
Jadi menerima itu sebenarnya nggak butuh latihan ya. Ini saya bicara filosofis ya. Bicara praktis nanti beda. Ini saya bicara filosofis ya. Jadi secara filosofis sebenarnya menerima itu ya nggak melakukan apa-apa. Menerima itu nggak. Makanya kemarin saya tulis ya di grup, menerima itu tidak ingin mengubah dan tidak ingin tidak mengubah. Ya, jadi menerima itu tidak ingin mengubah dan tidak ingin tidak mengubah. Jadi nggak ada ingin. Ya dibiarkan apa adanya, namanya menerima. Ya, menerima itu seperti saya misalnya menerima hadiah dari seseorang yang sangat saya cintai, saya akan tidak akan ingin mengubah hadiah itu. Karena yang saya lihat itu yang memberi yang mencintai saya. Jadi yang memberi adalah yang kita cintai. Sehingga apapun yang ada di dalam kotak yang diberikan ke saya, dalam tanda petik saya tidak peduli dalam artian positif ya. Yang saya lihat adalah tanda cinta, bukan bukan sebagai. Jadi saya nggak akan mengoreksi, tidak akan memberi label, tidak akan memberi penilaian kepada pemberian, karena saya tahu yang memberi itu Sang Maha Kekasih, sehingga saya nggak perlu membeli label apapun. Nah ini cuma konsep-konsep semacam itu kalau teman-teman tidak hati-hati, lalu ego masuk, jadi males. Jadi males itu sebenarnya ego yang masuk ke dalam pemahaman kita tentang penerimaan. Kemalasan itu jelas tidak menerima. Dia nggak mau. Sebenarnya dia itu nggak mau. Sebenarnya dia nggak mau menerima. Tapi dia malas lah. Jadi sebenarnya nggak menerima orang malas itu ya. Makanya kemarin di podcast kemarin saya dengan siapa ya Mas Jawahir kalau nggak keliru saya bilang begini. Ciri orang menerima ya ini ciri ya. Ciri orang menerima adalah ketika dia berikhtiar dengan sukacita. Jadi ikhtiar itu sukacita, tidak ada tidak ada beban mencapai keadaan material tertentu. Tapi dia sukacita gitu. Itu seperti kita membayangkan anak-anak yang bermain di pinggir pantai ya. Waktu dia bersukacita itu dia nggak ingin apa-apa kan. Ya dia bersukacita aja. Jadi harapannya ketika seseorang itu menerima itu sebenarnya dia bisa berikhtiar dengan sukacita. Karena manusia itu secara fisik, secara psikologis itu tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Kita akan selalu melakukan apa-apa. Bahkan sebenarnya menerima pun kalau dipahami sebagai konsep biopsikologis, menerima itu melakukan apa-apa. Melakukan sebenarnya kalau di konsep itu. Nah, makanya nanti sebenarnya ya, konsep penerimaan nanti akan sangat terasa ketika kita zikir nafas nafsiyah. Ya, kalau masih di zikir nafas kolbiyah itu memang kita masih di level biopsikologis ya. Jadi kalau zikir nafas jasadiyah itu level biologis, di zikir nafas kolbiyah itu level level psikologis. Nah, nanti di level spiritual, pintu gerbangnya zikir nafas nafsiyah. Itu nanti baru teman-teman akan lebih mudah memahami kata-kata saya ya. Jadi gini, secara syariat itu kalau saya bicara syariat berarti biopsikologis ya. Jadi ini kalimat terminologi yang sering dipakai di dalam tasawuf ya. Jadi ketika saya ngomong syariat berarti biopsikologis. Nah, di level syariat, di level biopsikologis manusia tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Jadi yang bisa tidak melakukan apa-apa itu rohani sebenarnya, bukan pikiran kita. Walaupun nanti dalam riyadhah itu diurut gitu. Nah, ini begini. Nah, ini saya kasih gambar ya. Saya kasih gambar di sini eh, tentang ini. Nah, jadi sebenarnya manusia itu terdiri dari lapisan-lapisan ini ya. Satu ada lingkungan di luar diri ya. Lingkungan di luar diri kita kayak cuaca kayak ini. Lalu ada tubuh kita. Ini saya buat agak apa? Tidak terlalu padat ya. Jadi ini semakin ke sini semakin padat ya. Jadi ini tidak padat, ini agak padat, semakin padat, semakin padat, semakin padat. Nah, yang di luar ini lingkungan. Lingkungan lalu ke tubuh kita. Nah, ini mulai yang kita sebut sebagai aku. Ini yang kita sebut sebagai
saya sebut sebagai aku psikologis ya. Jadi aku psikologis itu jasad dan kolbu. Bio psikologis itu aku psikologis. Nah, lingkungan itu seringkali tidak bisa kita ubah. Ya sudah, lingkungan misalnya panas matahari panas ya sudah kita nerima. Hujan ya kita nerima gitu. Itu kalau lingkungan. Ya dia di luar diri kita. Lalu ada tubuh. Di dalam tubuh kita ada pikiran. Apa lebih padat dari tubuh kita itu pikiran. Lebih padat lagi itu emosi. Lebih padat lagi namanya keinginan. Lebih padat lagi namanya aku. Rasa aku. Nah, inilah lapisan-lapisan ego itu. Nah, zikir nafas itu sebenarnya proses menuju ke sini. Proses melampaui tubuh, proses melampaui pikiran, melampaui emosi, melampaui keinginan, dan melampaui rasa aku ini. Sehingga kalau teman-teman ini, paradoksnya ya, ketika teman-teman saya berusaha menerima, itu tidak mungkin bisa. Karena menerima sebenarnya bukan usaha. Nah, menerima itu bukan usaha. Menerima itu nggak ada usaha apa-apa. Dan itu hanya bisa dipahami kita melampaui ini. Ya, cuma kita bisa berlatih. Nah, kita bisa berlatih. Nanti harapannya nanti Allah itu tiba-tiba membuat kita bisa gitu. Bukan kita yang membuat diri kita bisa, tapi nanti Allah yang tiba-tiba membuat diri kita bisa. Zikir nafas jasadiyah itu melampaui tubuh. Zikir nafas kolbiyah melampaui pikiran, emosi, dan keinginan. Zikir nafas nafsiyah nanti melampaui aku. Nah, kemarin di zikir nafas puasa, nah kita hanya melakukan yang di sini ini. Nah, kita hanya melakukan yang di sini ini. Kita belum melakukan di sini ya. Nah, ini biasanya kalau teman-teman yang punya buku zikir nafas sebenarnya sudah saya jelaskan di situ sudah ada apa namanya? Tutorialnya juga, sudah kasih tutorial. Tetapi biasanya dari pengalaman saya membimbing banyak orang ya, eh seseorang baru bisa melakukan zikir nafas nafsiyah jika biasa melakukan zikir nafas kolbiyah, jika dia biasa zikir nafas jasadiyah. Nanti baru mudah melakukan ini. Walaupun saya tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang itu bisa juga langsung zikir nafas nafsiyah. Saya nggak menutup kemungkinan. Kalau digambar dengan gambar yang lain itu begini lapisan ego ya. Ini lapisan ego kita. Ada jasad, ada pikiran perasaan, godop ya, godop itu pikiran salah satu jenis pikiran perasaan, lalu ada syahwat, lalu ada nafas. Nah, yang disebut kolbiyah itu di sini sebenarnya ya, aku yang psikologis. Nah, ada yang nanti perlu kita lampaui itu. Nah, nah ini yang perlu bahasan. Kadang-kadang saya pribadi butuh apa namanya, butuh untuk memberikan penjelasan kepada orang lain, saya harus nafas panjang karena tidak mudah untuk sebenarnya bukan tidak mudah sebenarnya tidak mungkin seseorang itu memahami aku ruhani atau aku sejati, nggak mungkin karena yang memahami berarti kan sesuatu yang terbatas. Jadi kalau saya memahami, saya merasa memahami, sebenarnya yang memahami itu adalah tetap di aku, di nafas yang jasad, di aku psikologis ini sebenarnya. Tidak pernah di aku spiritual. Nah, sehingga di sana saya sering menyebut ya, kita tidak mungkin bisa ikhlas kecuali kita diikhlaskan Allah. Kita tidak mungkin bisa menerima kecuali dibuat Allah kita menerima. Itu nanti zikirnya harus begitu. Nah, sehingga di dalam Al-Qur'an kalau teman-teman melihat surat Al-A'raf ya, saya saya buka suratnya, saya biar saya membacanya tepat ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 17 itu unik. Jika teman-teman perhatikan ya. Di Al-A'raf surat 17. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, ini unik ayatnya.
Jadi Allah itu dawuh begini, setan itu mengganggu kita mimbaini aidihim dari depan, wa min khalfihim dan dari belakang, wa an aimanihim dan dari kanan, wa an ilihim dan dari kiri. Wala tajidu aksarohum syakirin. Maka nanti kamu akan melihat kebanyakan orang itu nggak bersyukur. Kamu tidak akan menemukan banyak orang yang bersyukur. Jadi setan itu menggoda manusia. Itu ciri orang yang tergoda setan. Ini kalau menurut ayat ini ya. Orang yang tergoda oleh setan itu bukan orang yang kesurupan. Orang yang digoda setan itu bukan orang yang kesantet atau kesurupan. Nah, itu soal sederhana ya. Kalau soal kesurupan, soal-soal gitu itu soal-soal sederhana. Kesurupan betulan loh ya. Ya, jadi kalau hanya kesurupan-kesurupan akut gitu tuh soal biasa, soal gampang lah. Saya berani nyebut gitu lah. Nah, yang susah itu orang yang digoda setan, bukan yang kesurupan. Karena kesurupan itu bukan kemasukan setan. Kesurupan itu problem psikologis biasa. Jadi kalau kita ingin ini saya ini tergoda setan nggak sih? Itu cara taunya ya itu. Kalau nggak syukur berarti tergoda setan. Nah, yang maksud saya uniknya di sini tuh begini. Allah itu menggambarkan orang itu digoda setan itu hanya bisa dari depan, hanya bisa dari belakang, hanya bisa dari kanan dan dari kiri. Jadi hanya empat itu. Setan itu godanya cuma empat itu. Dari depan, dari belakang, wa mimbaini aidihim, wa min khalfihim, wa an aimanihim, wa an ilihim. Dari kanan dan kiri. Tetapi nggak bisa dari atas dan dari bawah. Setan nggak bisa menggoda dari atas. Maksudnya apa coba? Maksudnya itu tadi. Bahwa kita itu harus sadar bahwa kita itu bisa ikhlas, bisa syukur kalau dibuat Allah syukur. Jadi sebenarnya kita itu nggak bisa membuat diri kita syukur itu. Kita itu sebenarnya nggak bisa membuat diri kita menerima itu. Kita itu sebenarnya nggak bisa menjadikan diri kita ikhlas itu. Yang bisa itu Allah. Maka Nabi Yusuf disebut dalam Al-Quran, innahu minna ibadinal mukhlasin. Jadi Yusuf itu diikhlaskan. Dia bukan mukhlisin, bukan yang orang yang ikhlas, tapi mukhlasin. Yang diikhlaskan. Nah, makanya orang itu harus senantiasa untuk menyadari, melampaui ego gitu maksudnya. Melampaui ego ya tadi, melampaui kita kan sering kali begini, aku tak riyadhah biar aku bisa menerima itu. Ya, itu dalam satu sisi syariat itu bisa diterima kata-kata seperti itu. Tetapi kalau kita masuk ke dunia hakikat, di dunia hakikat, kata-kata seperti itu tuh menghalangi. Kita nggak pernah bisa bisa menerima itu. Kita hanya bisa menerima jika Allah menghendaki kita menerima. Nah, itu makanya kita itu yang dimaksud menerima itu seperti kira-kira begini ya. Ini saya yang seneng hadis Rasulullah. Rasulullah itu kalau berdoa waktu kesulitan, waktu dilempari batu oleh orang-orang Taif itu doanya Rasulullah itu. Nah, teman-teman bisa cari ya di Google tentang doa Taif ya. Itu intinya begini di dalam doa. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila qaribin malakat ju amri fa illam takun ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, hari ini engkau mau mengirim hamba kepada siapa? Apakah kepada musuh yang akan menyiksaku atau kepada sahabat yang akan menolongku? Fa illam takun ghadabun alayya fala ubali. Asal engkau tidak marah kepadaku, saya nggak apa-apa. Itu menerima. Jadi menerima itu terserah Allah. Termasuk ini, nah ini nyun sewu ya saya katakan ini. Misalnya orang sakit yang disebut menerima saat sakit itu apa? Menerima kalau dia sembuh, menerima kalau dia nggak sembuh sebenarnya. Jadi nggak yang dia dalam tanda petik yang dia inginkan itu ridho Allah. Fa ilam takun ghadabun alayya fala ubali. Nah ini yang seringkali kita terjebaknya di situ. Terjebaknya kita menerima karena ingin masalah kita selesai. Nah ini kan jadi paradoks. Padahal saya menjelaskan tentang penyelesaian masalah nih. Makanya saya sering kata-kata ini kita itu paradoks sebenarnya. Nah saya misalnya nulis judul kayak gini. Ini kan judul syariat sebenarnya. Pemecahan masalah metode tasawuf. Loh tasawuf itu nggak bisa digunakan untuk memecahkan masalah menurut ego. Ya, ini paradoksnya ya. Sehingga kenapa kadang-kadang seseorang itu butuh guru, butuh ngobrol karena tulisan-tulisan yang ada di dalam bentuk verbal itu sebenarnya mengandung paradoks semacam ini, teman-teman. Nah, itu sebenarnya. Tetapi ketika kita mengajarkan kepada seseorang mau tidak mau kita pakai kata.
Padahal kata itu sejak awal dia sudah mereduksi. Jadi kata itu sifat dari kalimat atau verbal itu generalisasi. Jadi dia bisa mereduksi, dia bisa nambah, dia bisa ngurang. Kata-kata tidak pernah bisa menyampaikan apa adanya. Nah, itulah pentingnya kadang-kadang kita membutuhkan seorang guru yang kita tanya bukan 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 soal soal memahami kata, tetapi untuk soal memahami makna di balik kata. Ini kan paradoks semua. Saya ke teman-teman saya bilang ini nanti kita akan selesai masalah gitu. Tapi lalu ketika kita masuk ke kedalaman batin, masuk seperti tadi yang saya sampaikan, oh ternyata enggak begitu ternyata. Nah ini yang paradoks-paradoks semacam inilah yang sering menjebak kita ya. Tetapi mau tidak mau kita harus masuk ke dunia paradoks ini gitu. Mau tidak mau kalau belajar otomatis pakai kata kan. Kalau kita belajar otomatis pakai kata-kata. Nah, padahal kata-kata itu tidak bisa menyampaikan sesuatu itu apa adanya. Makanya saya itu apa namanya ini saya membuat buku itu 13 latihan menuju fana. Itu sebenarnya pada prinsipnya itu latihan untuk melampaui kata. Nah, latihan untuk melampaui kata. Bukan hanya kata-kata di dunia verbal ya, bukan hanya kata-kata di mulut kita, tetapi kata-kata yang di pikiran kita. Dan nanti rialdohnya itu teman-teman coba ya ini saya kasih apa namanya rekomendasi untuk latihan ya. Cari dalam sehari coba cari waktu 1 jam saja. Ketika teman-teman bangun maksudnya kita bukan tidur ya ini ya. Ketika teman-teman dalam keadaan sadar, dalam sehari cari waktu 1 jam saja untuk nggak bicara sama sekali, nggak baca buku, nggak lihat laptop, nggak ngomong sama orang, ya, nggak lihat medsos, pokoknya nggak lihat apa-apa, nggak berkata-kata, mau nggak pakai kata, itu tengok-tengok itu. Walaupun waktu orang diam itu pikirannya bisa berkata-kata, tapi latihannya coba, coba ya latihan dulu dari awal itu. Di awal itu latihan untuk tidak berkata-kata, baik berkata-kata dalam makna membaca. Kalau membaca kan berarti tetap berkata-kata kan. Seperti ini kan namanya namanya berkata-kata. Walaupun teman-teman diem kan tetap dengerin saya kan, tetap dengerin saya berkata-kata. Nah, coba nanti cari waktu 1 jam dalam sehari untuk tidak berkata-kata sama sekali. Nah, ini kita nanti teman-teman ya suatu ketika jika teman-teman bisa ini kalau bisa melakukan bisa mengurangi 30% saja kata-kata yang setiap hari teman-teman ucapkan, lalu teman-teman tidak berkata-kata itu akan akan membuat apa potensi-potensi di dalam diri itu keluar itu. Kayak bunga itu nanti merekah itu. Nah, itu latihannya ya. Latihan atau riadoh di awal kalau kita ingin masuk dalam apa namanya suasana ya kita sebut keheningan gitu lah. Itu sebenarnya ke situ itu. Jadi latihannya latihannya tidak berkata-kata secara verbal, baik melalui lihat laptop begini atau lihat HP atau lihat apa ya 1 jam. Tapi nggak tidur loh ya, nggak tidur ini. Jadi yang melek gitu, tapi ya nggak berkata-kata ya, cuma tengok ya. Kayak orang bengong gitu, tanpa kata-kata, walaupun nanti pikirannya tetap berkata-kata ya, karena memang latihannya nanti dari awal gitu. Tapi biasanya nanti kalau kita mau begitu, terus pikiran itu jadi lebih gampang sunyi, pikiran itu lebih gampang hening. Ya itu ya, itu latihan-latihannya lah, kalau kita ingin masuk ke dalam dunia keheningan. Nah, jadi sekali lagi yang saya tulis di sini, ini dunia syariat ya. Ya, saya akan membicarakan atau akan menyampaikan terminologi yang mungkin agak susah dipahami ya. Di dalam dunia hakikat sekalipun itu ada syariatnya hakikat. Jadi syariating, jadi di dalam syariat ya di dalam syariat itu ada syariatnya syariat. Ada hakikatnya syariat. Di dalam dunia hakikat juga sama. Ada syariatnya hakikat, ada hakikating hakikat. Nah, ini kalau kita bicara kayak gini, sebenarnya sedang membicarakan hakikat, tetapi yang syariating hakikat. Kalau guru saya itu gitu. Jadi ono syariating hakikat, ono hakikating hakikat. Ya, itu ya.
Nah, kita bicara di syariatnya, di syariat hakikatnya ya. Jadi urut-urutannya begitu. Jadi nanti kita berkonaah, konaah itu menerima, menyadari dulu kan sadari dulu nafas. Makanya di sini saya tulis itu. Sadar lalu menerima. Namanya konaah. Nanti akan lapang dada, muncullah ridho, muncullah rasa syukur, muncullah sabar. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya, bersyukur sama bersabar itu akan otomatis ketika teman-teman menerima. Jadi orang itu ketika menerima, urutan seperti ini terjadi otomatis ya. Jadi setelah menerima itu sebenarnya kita nggak perlu melakukan apa-apa. Karena ketika seorang menerima, otomatis ridho, otomatis sabar, otomatis syukur, otomatis takwa. Ya, nanti ya lalu hukumnya ketika orang bertakwa mayat takilah ya ja'alahu makhroja. Atau ketika orang robis rohli sodri ya wa yasli amri itu hukum spiritualitasnya. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan itu menerima. Jadi konsep-konsep yang saya apa namanya, yang saya paparkan di dalam tasawuf Indonesia itu sebenarnya konsep itu, konsep menerima. Dan setelah menerima terus gimana Ustadz? Nggak ada. Jadi setelah menerima itu, orang setelah menerima nggak akan bertanya setelah menerima apa? Enggak. Kalau dia masih bertanya itu berarti menerimanya masih di level biopsikologis. Tapi sebenarnya di level spiritual orang itu setelah menerima ya nggak ada pertanyaan. Nanti orang itu setelah menerima ini terjadi otomatis ini otomatisasi. Jadi manusia itu sebenarnya tidak membutuhkan, tidak harus saya tak latihan sabar enggak. Saya tak latihan ridho enggak. Saya tak latihan syukur enggak. Saya tak latihan takwa enggak. Yang dibutuhkan itu hanya di sini. Ketika seseorang menerima, dia akan ditarik oleh energi ruhani untuk ke sini. Sehingga sebenarnya gini ya teman-teman ya. Orang itu ketika menerima, dia akan mendapatkan semacam ilham apa yang harus dilakukan. Ya, ketika orang itu menerima, sebentar ini yang kemarin sudah saya sampaikan. Nah, ini saya itu ingin nyari kok nggak ketemu. Jadi ketika seseorang itu menerima sesuatu apa adanya, maka dia akan mendapatkan jalan keluar yang tidak diduga-duga. Jadi jalan keluar yang dia sebelumnya nggak pikirkan gitu. Ya, jalan keluar yang sebenarnya dia nggak. Nah, ini maksudnya gini. Nah, ini nih sudah ketemu ya. Apakah kalau orang menerima itu lalu dia tidak melakukan apa-apa? Enggak. Manusia nggak mungkin nggak melakukan apa-apa, teman-teman. Manusia itu nggak mungkin secara biopsikologis ya. Manusia itu tidak mungkin tidak melakukan apa-apa. Cuma masalahnya tindakanmu itu berasal dari mana gitu. Itu pertanyaannya di situ. Nah, kalau orang ada masalah ya, ada masalah. Lalu yang dia ego psikologis ya, ego dia. Nah, kepengen saya harus mengubah ini semua. Karena misalnya gini, ada orang bekerja itu didorong karena takut miskin, atau orang bekerja didorong oleh keinginan kaya. Berarti dia bekerja didorong oleh ego. Nah ya, berarti dia didorong oleh ego. Nah, ketika seseorang itu didorong oleh ego, energi ikhtiar itu energi ego sebenarnya. Energi yang sangat terbatas. Jadi gitu ya, masalah datang nih. Lalu dia ego mentok, dia nggak masuk ke konaah ini, nggak masuk ke menerima, dia ego. Misalnya masalah ekonomi gitu. Lalu egonya muncul karena waduh takut ini besok harus bayar ini, besok harus bayar ini gitu. Lalu dia tidak menerima. Nah, lalu dia bertindak otomatis, tapi tindakan itu didorong oleh rasa tidak menerima, didorong oleh emosi. Ya, sebut saja emosi lah ya, didorong oleh ketakutan atau didorong oleh keinginan. Saya sering mencontohkan kucing itu kalau lari kemungkinannya dua, karena dia mengejar sesuatu atau dia dikejar oleh sesuatu. Itu kucing. Manusia itu bisa bertindak tanpa dilandasi oleh emosinya. Ya, tanpa dilandasi oleh emosi, manusia ketika dia menerima, maka yang muncul itu ego spiritual. Kalau ego psikologis itu di dalam tasawuf disebut nafsul amarah, nafas lawamah, nafas mulhamah. Itu ego psikologis. Ego spiritual
itu nafas mutmainnah, nafas rodiyah, nafas mardiyah, nafas kamilah. Orang qanaah dulu. Nah, ketika qanaah yang muncul ego spiritual. Nah, ego spiritual ini bisa membaca cahaya ilahi. Cahaya. Jadi nanti ihdinas sirotol mustaqim. Dia akan mendapatkan hidayah atau petunjuk jalan. Lalu dia bertindak. Jadi tindakannya tidak berasal dari ego. Ya, bentar. Jadi tindakannya tidak berasal dari ego. Tindakannya berasal dari cahaya ilahi. Cirinya apa? Waktu dia bertindak dengan sukacita. Dia bertindak dengan penuh ridho dan diridhoi. Bukan bertindak didasarkan oleh ketakutan. Bukan bertindak didasarkan oleh kemarahan. Apalagi bertindak didasarkan oleh dendam. Apalagi bertindak yang didasarkan oleh dendam kesumat, oleh kesumat. Nah itu. Nah itu ya. Jadi sebenarnya orang menerima itu apa terus diem aja Ustadz? Loh, enggak. Orang menerima itu tetap bertindak. Tetapi tindakannya tidak didasarkan pada ego. Tidak didasarkan pada emosi negatif, tidak didasarkan pada ketakutan. Jadi kalau dia bekerja itu sukacita, dia bekerja. Bekerja karena didorong energinya, energi ruhaniyah gitu. Nah itu yang saya gambar di sini dengan gambar ini ya. Nanti akan sangat detail saya apa namanya saya jelaskan ya bagi teman-teman yang nanti jadi praktisi ya. Nanti akan sangat detail. Nah ini loh, ini gambarnya. Jadi ini tuh ego apa ego psikologis itu di sini. Lalu aku sejati kita itu di sini. Ini yang kita sebut nafas mutmainnah, nafas rodiyah, mardiyah. Ini ada cahaya ilahi di sini. Cahaya ilahi. Cahaya ilahi itu sebenarnya mengalir terus ke bawah ini. Cuma karena dihalang-halangi oleh ini, oleh jasad dan kolbu, oleh aku psikologis, dihalangi oleh ego kita, maka cahaya dari ilahi nggak bisa kita terima, nggak bisa kita tangkap. Nah, apa yang menyebabkan aku psikologis ini begitu apa, gelap sehingga menghalangi jalan ini? Penolakan, penolakan. Karena semua emosi itu muncul dari penolakan. Jadi yang disebut khauf itu menolak, yang disebut hazan itu menolak. Jadi sumber emosi psikologis itu karena kalau yang negatif karena penolakan, kalau yang positif karena penerimaan. Ya, makanya walinya Allah itu kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Waktu dia berikhtiar ya tidak ada takut, nggak ada berkhawatir karena ikhtiar itu bagi dia sukacita. Berikhtiar itu karena didorong oleh hidayah Allah untuk berikhtiar. Jadi sukacita dia ikhtiarnya. Jadi timbulnya cemas, timbulnya takut, timbulnya kecewa, timbulnya sedih, timbulnya khawatir itu semuanya dari penolakan. Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an itu emosi itu dibagi dua aja. Satu khauf, dua yahzan. Di Al-Qur'an ya, kalau di psikologi kan banyak. Karena kalau begini, orang yang menolak masa depan, jadi menolak maksudnya ketakutan akan masa depan, itu jadinya khauf, takut. Nanti jadinya ada cemas, ada khawatir, ada takut, ada gelisah, ada macam itu khauf, masa depan. Nah, emosi negatif dari masa lalu namanya hazan, kesedihan. Nanti bisa sedih, kecewa. Nah, itu hazan. Jadi dalam Al-Qur'an itu emosi itu disebut dua ini ya, khauf wa yahzan. Khauf itu emosi negatif akibat memikirkan masa depan. Yahzanun itu emosi negatif karena memikirkan masa lalu. Para wali tidak terikat oleh masa lalu dan masa depan. Dia hanya bersuka cita dengan keadaan saat ini. Gitu. Itu para wali. Sehingga dia berikhtiar bukan karena takut masa depan, bukan karena menyesali masa lalu. Ada orang berikhtiar menyesali masa lalu dia. Dulu saya misalnya menyesal dulu dia tidak mendapatkan seorang gadis pujaan misalnya. Wow, lalu dia berikhtiar karena ingin membuktikan. Jadi ikhtiar dia didorong oleh dendam masa lalu gitu. Itu orang yang hazan. Dia sebenarnya sedih, lalu kesedihan itu menjadi energi. Nah, apakah itu salah, Ustadz? Enggak, itu secara syariat enggak salah.
tetapi jadi nggak indah. Berarti kita nanti berikhtiar, ikhtiar kita yang landasannya ego. Ya, ikhtiar kita landasannya ego dan itu melelahkan nanti pada akhirnya. Ya, nanti pada akhirnya itu melelahkan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini. Nanti pada akhirnya itu melelahkan. Mana tadi? Ya ini. Nah, ketika seseorang berikhtiar karena egonya, maka dia lelah. Tapi ketika orang berikhtiar bukan karena ego, dia sukacita. Makanya kalau teman-teman lihat orang yang ridho terhadap hidupnya, itu dia berikhtiar itu gak ono capek dia. Dia itu bekerja keras, misalnya nyun sewu ya. Misalnya saya nulis buku, saya ngajar, saya begini ya sukacita gitu. Sukacita karena nggak ada di benak itu pengen begini, pengen begitu. Misalnya seseorang itu kan gitu, karena dia berikhtiar itu menikmati. Dan itu tanda orang menerima tuh. Jadi jangan disalah sangka bahwa menerima itu lalu orang tidak bertindak apa-apa. Bedanya kalau orang tidak menerima tindakannya berasal dari ego psikologis, kalau orang apa kalau orang menerima bertindak karena pancaran cahaya ilahi yang terpantul dalam ego spiritualnya. Lalu dia bertindak, lalu dia berikhtiar. Ya, makanya saya selalu bilang kalau orang punya masalah itu zikir dulu, bukan mikir dulu. Jadi punya masalah zikir, maksudnya zikir itu menerima ikhlas yang saya maksud itu. Zikir dulu, ketika zikir ini yang terjadi. Sehingga nggak ada pertanyaan begini ya, Ustadz, saya ini sudah menerima, lalu saya harus gimana? Loh berarti belum menerima. Kalau bertanya seperti itu berarti belum menerima. Berarti dia masih menolak sebenarnya, cuma dia merasa sudah menerima. Karena orang itu menerima, dia bertindak bukan berdasarkan ego orang, bukan berdasarkan dinasihati orang, bukan. Jadi zikir itu nggak bisa diwakili oleh orang. Jalan keluar itu nggak bisa diwakili diwakili orang-orang lain sebelum dia qanaah. Nah, kecuali dia qanaah lalu tiba-tiba gurunya ngomong. Nah, itu beda. Tetapi ketika dia qanaah lalu dia bertanya ke sana kemari, saya ini harus bagaimana? Berarti belum. Tetapi bisa jadi ketika seorang murid qanaah lalu cahaya ilahi itu terpantulkan lewat guru, lalu guru memantul kepada murid. Lalu bisa jadi gurunya yang mimpi, bisa jadi gurunya. Nah ini, tetapi punya guru itu nggak punya guru dalam bentuk manusia itu nggak wajib ya. Nah itu saya hanya menyampaikan kemungkinan-kemungkinan hidayah atau jalan keluar itu bisa lewat itu, bisa lewat gurunya. Tapi setelah muridnya menerima pasti. Ketika muridnya masih pakai ego, itu masih di sini. Sehingga guru itu juga sering, misalnya saya ditanya ini oleh murid saya, ini saya harus gimana ya Ustaz ya? Saya akan diem, ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu karena jalan keluar ini sifatnya adalah pemberian. Dia bukan sebuah upaya untuk mendapatkan. Nah, ini paradoksnya ya. Jadi ada orang yang ini tadi ada masalah, lalu ego muncul, lalu dia berikhtiar ya. Jadi tindakannya bersumber dari ego. Nah, terus ini tindakannya tidak bersumber dari ego. Dia qanaah, misalnya teman-teman tentu sering mendengar ya, ada banyak ulama-ulama dulu itu tukang ngaji. Karena dia ngaji itu fungsinya dia ngaji itu bukan untuk sudah jadi dia waktu ngaji ke pesantren sudah didasari oleh penerimaan. Aku pokoknya ikut guru saya, aku ridho, sudah ridho dia. Lalu ketika sampai di pesantren dia nggak diajari oleh gurunya, malah disuruh menggembala kambing, malah kadang-kadang disuruh melakukan yang sesuatu yang menurut egonya. Kan orang ngaji itu harusnya kan egonya ego diajari ya. Oh, saya sudah datang ke sini, udah repot-repot datang ke sini harus dapat ilmu gitu. Itu berarti ngajinya pakai ego itu. Tapi ada orang ngaji yang nggak pakai ego. Wis pokoknya kulon derek. Dan nanti ada loh, teman-teman coba denger ya, kan kisah-kisah begitu sangat mutawatir ya. Maksudnya mutawatir itu sangat banyak sekali kisah-kisah seorang murid datang ke gurunya karena dia ketika belajar sudah qanaah dulu. Ketika dia sinau itu sudah qanaah dulu disuruh gurunya, ya kamu tugasnya setiap hari nyari rumput, setiap hari kamu ngisi bak mandi untuk wudhunya para santri, kamu nggak usah belajar gitu. Ya dia mau, tetapi karena qanaah itu.
dia sudah qanaah kula nderek guru. Akhirnya dia mendapatkan laduni akhirnya. Sehingga dia pulang itu dari pesantren ya sudah bisa. Walaupun dulu nggak belajar karena ini konsep ini sebenarnya dari sini. Apakah belajar pakai ego salah Ustaz? Enggak salah, nggak ada yang nyalain. Cuma harus diakui bahwa itu ego gitu. Itu bukan cahaya ilahi, belum menjadi cahaya ilahi. Itu masih ego. Tapi ego sing apik kan ya ego itu kan ada yang menginginkan buruk, menginginkan jelek. Ya, tetapi kan menginginkan apik itu ya juga nggak salah. Jadi kita tidak ngomong salah dan benar di sini. Ya, kita ngomong tentang dimensi qanaah itu. Nah, itu yang sering kita lihat ya dalam tadi kisah-kisah yang mutawatir itu, kisah yang banyak sekali kita dengar lah bahwa banyak sekali murid itu. Nah, itu yang saya maksud guru sejati sebenarnya di situ, teman-teman ya. Jadi itulah yang dimaksud guru sejati itu bukan ya kalau misalnya teman-teman ikut 21 hari bikin nafas puasa ini nggak mau pakai ego dulu. Apalagi yang ikut 200 jam. Oh, saya harus ini biayanya sekian. Yang mungkin bagi sebagian teman-teman itu biayanya tinggi. Ya saya narik itu. Makanya itu tidak saya sebut sebagai pembelajaran seorang murid dan mursyid bukan. Karena perjalanan ketemu mursyid itu perjalanan yang nggak boleh diegokan. Tetapi manusia juga tidak boleh dia bermalas-malasan gitu. Kan itu kan begitu. Malas nggak boleh, tetapi nggak boleh dia mencari guru pakai ego. Artinya apa? Ya sudah kita belajar ya yang mungkin aja dulu. Yang mungkin apa sih belajar? Nah, nanti ketika sudah begitu, kalau memang ditakdirkan Allah untuk ketemu guru sejatinya ya baru ketemu. Dan nanti kalau sudah seperti itu sudah tidak ada lagi ini tadi tidak ada lagi gini. Saya belajar harus harus ada jadwalnya jam berapa, jam seberapa ada jadwal. Jadi kalau hubungan murid dan guru sejati atau murid dan mursyid itu nggak ada belajar di jadwal, nggak ada kurikulum, nggak ada pendaftaran, nggak ada pembiayaan, nggak ada. Kalau ada itu masih belajar di level ego, tetapi ego yang baik gitu, ego yang tidak salah. Nah, atau di level syariat gitulah ya. Jadi itu masih di level syariat. Tetapi kan manusia itu harus tetap bersungguh-sungguh. Nah, karena nanti kalau sudah bersungguh-sungguh, nanti Allah akan kalau sudah masanya, sudah waktunya, nanti Allah yang akan memberi. Nah, itu ya. Jadi saya sekali lagi bukan bukan berarti orang menerima itu tanpa tindakan ya. Manusia itu tetap bertindak, hanya saja tindakannya itu berasal dari mana. Itu kalau orang apa ada orang bertindak karena egonya berdasarkan emosi dan ini tidak selalu jelek, ya, tidak selalu jelek, bisa bagus. Kita berniat belajar gitu bisa bagus selalu memunculkan tindakan tapi harus disadari nggih ya Allah saya masih pengen nggih ya Allah saya masih begini itu disadari aja karena yang bisa kita lakukan ya ini yang bisa kita lakukan secara syariat tetapi di dalam batin itu nanti kita melatihnya di dalam batin ini lalu ketika tiba-tiba itu kayak ini teman-teman kayak bunga nanti tiba-tiba merekah gitu. Nah, kan dan ya atau lebih tepatnya itu seperti kepompong yang jadi kupu-kupu. Jadi kupu-kupunya itu loh itu ini. Tetapi menuju dari ulat menuju ke kepompong itu syariat. Tapi dari kepompong lalu berubah jadi kupu-kupu yang sama sekali berbeda dengan dulu, wah, itu level level ini, level ego spiritual. Jadi tugas kita itu kalau egonya muncul jangan ditolak. Ya sudah, kepengen ya pengen aja. Yang penting pengennya nggak jelek. Nah, gitu. Kalau pengen jelek itu dibatasi. Tapi pengennya kalau bagus, pengen belajar, jangan ditolak. Udah terima aja pengen belajar. Kalau ternyata sempat ya belajar. Kalau ternyata mampu ya belajar. Kalau nggak mampu diterima. Ya. Nah, itu urut-urutannya begitu ya. Nanti lama-lama akan tahu oh menerima itu begitu. Ya baik, saya kira demikian ya untuk kali ini dan seperti tadi Mas Fatih sampaikan, nanti insya Allah di grup ini nanti setelah Ramadan kita juga akan lanjutkan untuk belajar lebih lanjut. Mungkin nanti kita akan belajar beberapa
konsep dari kitab-kitab tasawuf ya. Entah saya belum menentukan apa yang akan kita pelajari nanti, tapi kira-kira pilihannya nanti kita akan belajar apa namanya kitab-kitab tasawuf. Mungkin kita belajar kitab Minhajul Abidin atau belajar apa kitab-kitab tasawuf yang lain ya. Atau nanti kita akan setiap beberapa minggu sekali kita zikir bersama lewat Zoom seperti ini. Nah, itu nanti kita kita renungi dulu. Nah, nanti apa kira-kira yang akan kita amalkan nanti setelah Ramadan ya. Jadi teman-teman yang merasa nyaman ya silahkan mengikuti dan tetap berada di grup. Tapi teman-teman yang mungkin merasa sudah cukup silahkan jika kebanyakan grup lalu pengen live tidak masalah ya. Jadi itu tidak masalah, tapi yang kepengen tetap berada di dalam nanti memang kita merencanakan untuk melakukan amalan-amalan ya, amalan tholabul ilmi tentang kitab-kitab tasawuf dan zikir-zikir berjamaah, zikir-zikir bareng lewat di live gitu ya. Baik, Mas Fatih ada waktu sekitar 10 menit. Saya nanti soalnya jam 5 ada acara. Ada pertanyaan Mas Fatih silakan dibacakan. Baik, mungkin bacakan yang paling atas dulu ya, Pak. Ya, Ini dari Bu Hana. ya. Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, level menerima yang Ustadz sampaikan seperti hadis Nabi, asal Allah tidak marah itu saya pernah sampai di level itu. Tapi itu tidak konstan, rasa itu tertinggal dalam batin mungkin hanya sehari, esoknya berubah lagi. Bagaimana cara menjaga rasa itu Ustadz, Oh, supaya nggak tetap usah di berusaha, level nggak usah menerima? berusaha dijaga. Ya diterima aja nggak bisanya. Itu namanya ya kalau kita mau belajar lebih detail itu namanya hal, Mas. Hal ya. Jadi di dalam dunia tasawuf itu ada namanya hal, halun. Ada namanya makomat atau makomun. Jamaahnya makomat. Nah, hal itu sifatnya tidak menetap dia. Jadi misalnya teman-teman zikir tiba-tiba nuangis ada rasa penerimaan luar biasa. Tapi besoknya hilang, itu hal ya, namanya halun. Jadi hal itu sifatnya tidak menetap. Lalu ada namanya makom atau makomat. Makomat itu sifatnya lebih lebih menetap. Itu namanya makomat dan itu tidak masalah. Memang semua orang akan merasakan seperti itu. Merasakan hal. Nanti kalau hal ini dipersering gitu, ketemu hal-hal nanti lama-lama jadi memadat menjadi makom. Jadi saya kira tidak masalah dan diterima saja. Eh, Tidak perlu ada ego terlalu kenceng. Saya harus dapat itu lagi. Nanti malah nggak dapat. Nggih ya Allah saya pengen. Diterima aja ya. Ya Allah saya terima rasa ingin ini gitu. Kalau ingin atau rasa munculnya rasa apa sih? Rasa kok nggak dapat lagi sih? Mungkin jengkel ya. Ya Allah saya terima rasa jengkel ini gitu. Itu riadohnya begitu. Ya ada lagi Mas Fatih. Oke, ada satu lagi nih, Pak. Ya. Tidak berkata-kata tapi boleh melakukan aktivitas atau hanya duduk diam, Abah. Oh yang tadi, yang Nah, riadoh tadi yang 1 jam tadi. Ya boleh beraktivitas. Yang penting bukan aktivitas yang melibatkan verbal. Misalnya isah-isah piring itu kan nggak melibatkan verbal kan. Nah, ya, kecuali isah-isah piring tapi dengerin lagu yang ada lafadznya, ada kata-katanya. Ya, jadi yang jelas yang tidak boleh itu melibatkan kata-kata. Jadi kalau teman-teman nafas, zikir nafas, tarik nafas, hembuskan tanpa tanpa ada tutorial ya, nggak ada kata-kata yang didengar ya hanya nafas itu boleh, sangat baik. Ya gitu Mas. oke, mungkin itu aja, Pak, Oh pertanyaan iya dari baik. chat. Nanti Ya, baik. teman-teman jika ingin bertanya yang lain bisa lewat grup ya. Saya kira demikian. Terima kasih sekali sudah mengikuti. Selamat melanjutkan Ramadan dan selamat Oh, bersuka cita nanti pas Lebaran. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.